Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun kawan-kawan berada ya. Mahasiswa kelas SM4602 hari ini saya siapkan rekaman untuk kawan-kawan terkait tentang step 8 sampai step 9. Total kalau kawan-kawan simak paparan ini di dalam elemen total ada 79 halaman. Apakah ini akan saya jelaskan satu demi satu? Buat yang sudah berpengalaman mengikuti kuliah saya, tentu jawabannya tidak. Ini kelas kita hari ini akan kita bahas eh, hal-hal yang sifatnya mendasar, yang sifatnya filosofikal. Nanti terkait teknis, kawan-kawan bisa mencari contoh-contoh di berbagai aplikasi, baik website maupun mobile apps. Nah, step 8 sama step 9 ini fokusnya adalah terkait proses komunikasi. Proses komunikasi, bagaimana aplikasi bisa memberitahukan kepada pengguna cara pakai aplikasinya. Yang pertama, kemudian ketika terjadi sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya, maka aplikasi akan memberitahukan, aplikasi akan mengomunikasikan kepada pengguna, harusnya gini loh. Itu yang menjadi fokus utama dari step 8 sama step 9. Kita berangkat dari mana step 8 sama step 9 ini, karena total halamannya ada 79 ya. Nah, kita akan fokus memberikan contoh, karena apalah artinya berbagai kata-kata yang muter-muter kalau tidak ada contoh. Jadi saya akan mencoba untuk memberikan contohnya. Nah, kawan-kawan, ini ada aplikasi MS Team. Apa yang bisa kita pelajari dari aplikasi MS Team ini? Jadi aplikasi MS Team ini kalau kita kaitkan dengan step 8 dan step 9, ada sejumlah contoh-contoh yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kalau kita lihat ya, dari ujung sini aja nih, Viva Condition, Viva Insight, Viva Learning, Assignment, dengan Activity, Class, Teams, Calendar, gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bisa dibilang hampir semua istilah yang digunakan di dalam aplikasi ini istilah yang memang dapat kita mudah pahami artinya. Kalender, kalau kalender apa yang ada di bayangan kawan-kawan ketika mengkliknya? Tentu akan ada kalender yang muncul dan memberikan informasi kapan ada agenda, kapan tidak. Nah, coba kalau kita klik ya, beneran nggak bagian seperti itu? Nah, ternyata beneran kan aplikasinya memunculkan ada kalender, di sini ada keterangan nih. Kemudian, kalau kita ingin membuat sebuah acara, kita ingin membuat sebuah acara, mana yang harus kita klik? Tentu saja, di sini ada informasinya. Nah, new meeting, new itu kan kata yang relatif hampir semua orang yang mempelajari bahasa Inggris dari awal pun sudah tahu bahwa new itu ya baru. Kemudian ada meet now, gitu. Jadi bikin pertemuan apa namanya kita gabung ke sebuah meeting gitu kan, join ID-nya gitu kan. Ini relatif sederhana untuk kita pahami. Ya. Kemudian apalagi ada Monday, Tuesday, ini kalau tak terusin jadi kayak nyanyi gitu kan. Jadi kata-kata yang digunakan mudah 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 untuk dipelajari. Ini sebetulnya artinya itu apa dan kenapa ada sebuah hal yang perlu kita pahami bahwa yang namanya aplikasi secara UI UX ini harus prediktif. Maksudnya prediktif gimana? Ini kalau orang-orang pilih, orang-orang kalau saya akan hilang ini. Kalau aplikasi tersebut kita gunakan, kalau kita klik salah satu atau beberapa opsinya, maka aplikasi ini akan berjalan sebagaimana yang kita kira. Bayangan kawan-kawan kalau keluar join with an ID ini apa? Meskipun ini berupa rekaman, harapannya setiap kawan-kawan mendengarkan sambil kawan-kawan berikan respons gitu kan. Apa yang kira-kira terjadi? Logikanya kalau join with an ID, ini bakal memunculkan ada sesuatu. Ini dugaan saya loh ya, saya juga belum mengkliknya gitu kan. Akan memunculkan suatu form, nanti kita ngisikan kode ini, kode apa, kode pertemuannya. Nah, kita coba nih, kita klik join with an ID. Nah, muncul kan di sini kita diminta untuk mengisikan ID pertemuan yang harus kita ikutan di dalamnya. Nah, jadi ini sebagai contoh yang namanya pesan. Nah, kemudian kalau kawan-kawan lihat, ini kalau kita pilih 1, 2, 3, nah nanti di sini akan join meetingnya akan jalan. Nah, nanti dapat penjelasan terkait
kenapa join meetingnya pertama-tama ini harus dinonaktifkan dahulu ya, nanti ada penjelasannya sih. Nah, tapi ini sebagai gambaran ya kawan-kawan, bahwa salah satu kata kunci di dalam pesan yang efektif ya, kalau kita kembalikan lagi ke judul dari pertemuan ini yaitu tab 8 Clear Text and Message ya. Salah satu kata kunci dari nanti penjelasan yang panjang banget adalah bagaimana kita menggunakan pertama kata-kata yang lazim. Yang kedua, kata-kata lazim itu harusnya yang memberikan efek prediktif. Artinya orang bisa memperkirakan kalau opsi ini yang dipilih, apa yang terjadi. Saya ambil contoh yang lain. Misalkan, eh, ya ini ada aplikasi. Nah, kelihatannya saya buka aplikasi. Nah, ini ada aplikasi. Nah, aplikasi ini menayangkan apa namanya? Sebuah ini contoh aplikasi. Nah, di sini ada yang menarik yaitu ada kata-kata unduh kehadiran. Nah, unduh, gitu kan? Pak, yang benar tuh unduh atau download. Nah, kalau kita gunakan bahasa Indonesia tentu yang betul adalah unduh. Eh, Kenapa unduh itu kita prioritaskan? Pertama menggunakan bahasa Indonesia, tapi kita juga perlu ngecek kira-kira yang gunakan aplikasi ini mereka lebih paham mana, unduh atau download. Karena aplikasi ini penggunanya adalah Civitas Academia Value alias Television, harusnya kata-kata unduh itu sesuatu yang orang bisa pahami. Karena itu menggunakan kata unduh dalam konteks ini ya nggak masalah. Nah, kemudian selain jadi pertama gunakan kata-kata yang lazim dan pilih yang pendek. Kenapa pendek? Karena kalau kita sebenarnya ini kalau mau kita panjangkan bisa download itu kan sebetulnya kalau diterjemahkan bukan unduh persis tapi mengunduh gitu kan. Tapi kalau antara unduh dengan mengunduh mana yang lebih singkat? Tentu yang lebih singkat ya unduh karena itu kita gunakannya unduh gitu kan. Karena kata unduh sudah bisa menggantikan kata mengunduh itu terlalu panjang. Kemudian apalagi yang bisa kita ambil di sini sebagai contoh misalkan nih. Nah, ini ceritanya saya mau mencoba untuk menyetujui status salah seorang mahasiswi. Nah, apa yang ada di benak kawan-kawan kalau saya pilih centang? Dan apa yang terjadi kalau saya pilih silang, gitu kan? Nah, tentunya kalau saya pilih kalau saya pilih centang, berarti saya menyetujui pengajuannya Mbak Putri Larasati maupun Mbak Gita masing-masing, gitu kan? Kalau saya pilih silang, saya tolak. Nah, ini sebagai contoh menggunakan pesan tapi menggunakannya simbol saja tidak perlu menggunakan yang namanya kalimat kata itu juga boleh Pak. eh, Kalau simbol yang baik seperti apa nanti ada pembahasan tersendiri mengenai icon tapi ini secara umum gitu kan, tidak ada unsur prediktifnya. Oh, yang ini sih tidak kelihatan ya tapi eh, jadi gini, ini kalau kawan-kawan lihat di sini ada, jadi kalau aku sebagai calon, aku ceritanya ini bisa memberikan persetujuan. Kalau aku menjadi calon pembimbing satu, nanti ada mahasiswa mengajukan calon pembimbing duanya, aku setujuin atau tidak. Nah, ini ada nomor NIM calon pembimbing dua. Nah, nanti oleh si pembuat aplikasi ini, Pak IKN ini Pak Isman Kurniawan itu. Nah, Pak Isman ini sudah merancang. Nanti calon pembimbing dua yang muncul itu bukan kode dosen, tapi nama dosen. Jadi tadi pagi ada mahasiswa mengajukan calon pembimbing duanya ini Bu Dias Puspandari. Nah, kenapa tidak cukup DA? Bu Dias kalau nggak salah DA. Kenapa harus Dias Purwandari lengkap? Nah, karena ada kemungkinan dosen itu salah atau keliru atau mungkin tidak hafal kode dosen. Nah, jadi untuk mengantisipasi eh, orang yang salah mengira kode dosen atau lupa kode dosen, maka Pak Isman memutuskan untuk menayangkan nama lengkap dosen tersebut dan itu sangat bermanfaat karena dengan adanya nama yang lengkap kecil kemungkinan terjadi kekeliruan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada, karena ini berupa rekaman, kawan-kawan boleh nanti menjawabnya lewat mana? Lewat ya Japri langsung ya, boleh gitu kan. Kalau bisa nanya tuh jangan
tugas terus gitu kan, tapi nanya, nah boleh juga nanya tentang materi. Tapi kalau tugas juga boleh. Nah, ini contoh yang lain. Ini ada aplikasi, ini murni menggunakan bahasa Inggris ya aplikasinya. Nah, ini ada aplikasi basisnya AI nih. Nah, kemudian eh, ini kan kalau kita lihat kata-katanya sederhana kan. Ada apa nih? Ada upload, ada extension, ada login, sign up, simple gitu kan. Apalagi kata-kata yang contoh lain misalkan coba saya buka Shopee ya. Ini contoh nih, misalkan saya buka Shopee. Nah, ini ada beberapa contoh perangko. Nah, kebetulan saya filateli. Sorry, saya filatelis, hobinya filateli. Nah, jadi ini kalau kita lihat informasi yang muncul itu kan. Nah, jadi apa saja informasi di sini ada nominal, kemudian pertama-tama ya ada barang. Kenapa harus ada ilustrasi gambar? Ya tujuannya biar orang itu eh, barangkali barangkali judul yang dipakai untuk nama produknya kita lupa, tapi paling nggak kalau ada gambarkan, oh maksudnya yang ini, oh misalkan host MU atau apa. Nah, terus apalagi di sini. Nah, ini yang menarik kawan-kawan. Nah, jadi ini yang punya aplikasi ngerti bahwa orang itu kalau belanja sesuatu takut ketinggalan. Iya, kan kalau udah kita ngincar sebuah produk, berapa kali tuh saya kecewa gara-gara ngincar produk, lupa cuma dimasukin ke keranjang, lupa bayar, buru orang lain. Makanya yang punya aplikasi ini pintar nih. Jadi kalau barangnya udah tinggal satu, kan kalau kita punya produk kan kita harus ngasih tahu info stoknya berapa. Nah kalau stoknya tinggal satu dan udah ada yang masukin ke keranjang, pasti bakal muncul info one item left. Satu item tersisa nih. Ayo Pak, silakan segera dibeli Pak. Jangan sampai ketinggalan loh. Sayang loh Pak. Kalau udah keburu orang lain ketikung, ketikung kan rasanya nggak enak. Gitu. Nah, makanya aplikasi ini menyediakan informasi ini. Jadi ada pesan yang secara efektif ngasih tahu. Oke, kemudian misalkan kita pilih ya, pilih Halo. Ini kalau kawan-kawan masih ingat kuliah kita pekan sebelumnya, ini termasuk apa? Checkbox, radio button atau drop down? Ayo, diingat-ingat. Misalkan yang ini saya mau beli ya, misalkan ya. Eh, Tenang, kalau nominalnya sedikit, gak usah lapor istri. Ya. Harus yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kita pilih ini, nah, kita lihat. Nah, ini kalau kawan-kawan cermati, ya, tadi saya milih barang, ulangi lagi ya, ulangi lagi. Saya milih barang nih. Pertama-tama saya belum milih apa-apa nih. Itu saya milih 3.000, ya, pilih 3.000, kemudian saya pilih lagi 3.000 lagi. Oh, tadi nggak boleh, nggak kelihatan tadi ya. Oke, jadi saya belum milih apa-apa, harganya nol nih. Nah, saya pilih 3.000, saya ambil lagi yang 3.000, berubah jadi 6.000, berubah jadi 9.500 karena yang logo Sumatera Barat 3.500. Saya pilih lagi yang Aceh gitu kan. Nah, ini salah satu contoh fitur penghitung harga yang bagus karena sangat sulit bagi orang untuk mengingat-ingat dia sudah beli barang berapa banyak, berapa saja. Karena itu disediakan oleh si aplikasi ini daripada sampean ngitung 2.500 tambah 3.000, 5.500 tambah 3.000, 8.500 tambah 3.500, 8.500 tambah 3.500 itu 12.000, 12.000 tambah 3.000, 15.000, mas ribet.
Nah, aplikasi ini langsung menyediakan total. Set. Nah, karena menyediakan total, kan praktis. Gitu. Nah, check out. Nah, habis itu nanti, Pak, ini setelah check out lazim berapa? Nah, tentu saja kalau aplikasi yang sudah rilis, logikanya dia sudah pakai pemikiran panjang harus melewati pengujian. Harusnya dari hasil pengujian itu terbukti kata yang paling tepat itu check out. Setelah pilih check out, masuk ke sini, isi alamat, seperti itu. Kemudian masukin voucher. Ada kata-kata select voucher itu kan. Rata-rata orang yang belajar bahasa Inggris pasti tahu lah. Select itu artinya memilih. Nah, di sini ada yang menarik juga. Jadi sejumlah ini secara pemrograman semua opsi pembayaran yang mereka punya ditayangkan. Tapi kalau kawan-kawan simak, ini bisa kita bagi jadi tiga. Ada yang warnanya abu-abu, ada yang warnanya oranye, ada yang warnanya hitam. Oranye pun ada centangnya. Ya. Aku yakin kawan-kawan sudah bisa menerka. Tiganya ini maksudnya apa? Kalau abu-abu ini maksudnya nggak bisa dipilih sama sekali. Kalau oranye artinya yang sedang kita pilih. Hitam ini artinya bisa bisa kita pakai itu, yang tulisannya hitam ya, bisa kita pakai itu, tapi sekarang kita sekarang sampean, maksudnya pengguna itu nggak lagi memakai opsi itu. Tapi kalau mau pakai opsi itu bisa, tinggal dipilih. Tapi kalau yang Shopee Pay nggak bisa. Yang ini radio button atau drop down, ayo ingat-ingat materi kan lalu. Nah, muncul nih hitung-hitungannya Mas Mbak, gitu kan. Wes, beli barang 18.000, ongkirnya 19.000, gitu kan. Jatuhnya lebih mahal ongkirnya ya daripada barang itu sendiri. Ya, tentu saja karena saya tidak memakai diskon gratis ongkir. Karena ini pakai web. Kalau mau harus pilih, oh nih nggak bisa karena aku pakai gratis ongkirnya, nggak bisa dipilih karena aku pakai web ini, nggak bisa Mas gitu. Sampean harus pakai aplikasi kita gitu karena HP ku habis, aku nggak bisa. Jadi nanti aja di rumah. Oke. Nah, itu sebagai contoh kawan-kawan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu di dalam sebuah web, kalau kawan-kawan menggunakan aplikasi jarang ada kesalahan, salah satu faktor kuncinya karena yang bikin aplikasinya itu memang merancang si web atau mobile apps-nya ini memang tanda kutip sudah mulus banget. Jadi tidak ada unsur yang membingungkan pengguna. Nah, jadi kawan-kawan, kita kembali ke paparan semula. Oke. Nanti kawan-kawan akan simak ya penjelasan detailnya yang sekian halaman. Intinya pertama yang namanya dalam menggunakan frasa atau kata di dalam sebuah web. Pertama pastikan katanya itu yang singkat ya. Pertama yang singkat. Walaupun dalam kenyataannya singkat itu tidak harus yang paling pendek. Tapi paling tidak orang mudah mengingat dan mudah menyebutkan. Oke. Ini yang setahu saya tidak ada di sini, tapi yang sering menjadi tantangan itu adalah yang orang masih menggunakan kata-kata yang mudah, kata-kata yang memang pendek, tapi mengucapkannya itu agak sulit untuk dibedakan dengan yang istilah yang orang paham. Makanya kalau di sini saya menduga kenapa Google bikin aplikasi AI yang namanya BARD, BARD itu orang banyak tidak terlalu paham ya karena istilah BART itu orang memang agak bingung. BART itu apa? BAR atau BARE atau apa nih gitu kan. Nah, tapi kalau chat GPT kan orang dengan ngomong chat orang langsung paham chat itu maksudnya ya chat ngobrol, chat CHAT gitu kan. Meskipun ada tulisan GPT tapi dengan dieja GPT orang bisa langsung orang langsung bisa menerka GPT itu berarti GPT. Nah, masih gampang. Nah, itulah kenapa juga orang sekarang kalau nyebutin website kan jarang nyebutin www-nya gitu. Nyebutinnya langsung Telkom University ACID. Apalagi orang langsung menyebutnya misalkan
BSE Telkom University ACID. Orang menyebutnya ya langsung jabar.go.id. Jarang yang menggunakan www. Kenapa? Karena kalau www, kalau di bahasa Inggris kan W. Agak susah menyebutkan www ataupun triple W, itu kepanjangan. Orang lebih praktis menyebutkannya langsung domain. Oke. Nah, kawan-kawan, terkait dengan pesan ya. Pesan itu secara umum kalau kawan-kawan simak di halaman 13 14 ya, itu sudah ada klasifikasinya plus ada contoh-contohnya. Nah, jadi kawan-kawan silakan bisa diamalkan kira-kira bagaimana membuat pesan yang cocok untuk konteks aplikasi kawan-kawan masing-masing. Nah, tapi sebagai rambu-rambu begini kawan-kawan. Eh, Pak, cara menentukannya itu gimana sih Pak? Nah, kita berangkat dari HTA. Jadi HTA-nya misalkan nih, misalkan kita bikin potongan, sorry, bisa HTA, bisa juga workflow. Misalkan kita berangkat dari workflow ya, kita mau nyusun pesan yang tepat. Nah, di pesan ini, misalkan, misalkan kita mau bikin aplikasi untuk mengisikan apa ya? Oh ya, aplikasi untuk apa? Aplikasi untuk mengubah dokumen ya. Kita mau bikin, kita tulis biar nggak lupa. Kalau nggak ditulis lupa. Oke, jadi kita konteks ini adalah aplikasi converter.pdf. Jadi seperti kayak I love PDF.com gitu lah ya. Nah, cara kerja aplikasinya ini yang pertama, jadi buka aplikasi. Yang kedua, unggah .pdf, kemudian pilih tensi yang diinginkan. Jadi apa? Eh, Kemudian keempat, tunggu proses konversi. Nah, kelima itu setelah kita konversi, berarti layanan di memberitahu konversi atau gagal. Jika sukses, akan browser langsung mengunduh. Enggak, sorry. Ada yang kelupaan. Buka aplikasi, pilih jenis konversi dulu. Sorry, kalau kita acu ke I love my FPDF kan beda ya. Sorry, ada kekeliruan. Uh, .pdf, kemudian kita tunggu proses konversi. Setelah aplikasi naikkan, kita jika langsung mengunduh aplikasi tersebut. Dan aplikasi browser langsung mengunduh hasil konversi. Oke, habis itu apa lagi? Sudah, ya sudah, gitu kan? Nah, sekarang kawan-kawan berdasarkan cerita ini ya, tidak perlu sampai HTA gambarnya lama. Jadi kita langsung ya, misalkan dari langkah-langkah converter.pdf, kita mengajunya ke aplikasi iLogPDF.com. Nah, jadi pertama buka aplikasi, pilih-pilih konversi, enggak. Nah, dari sini kan kawan-kawan seharusnya sudah bisa menebak kira-kira pesan apa saja yang muncul. Dan kalau kita kaitkan dengan yang tadi Mas Mbak, status warning, mana yang bisa kita manfaatkan? Nah, kalau kawan-kawan ingat tadi kan ada informasi mengenai pertama kalau apa? Kalau
aplikasinya sudah kita unggah, ini bakal nunggu. Nah, kalau bakal nunggu berarti kan ada proses loading. Nah, itu cocok nih yang namanya status untuk ngasih tahu prosesnya udah sampai mana sih gitu. Nah, kalau tadi juga ada kawan-kawan kalau kawan-kawan simak ada keterangan kan, kalau aplikasinya kalau sudah sukses, aplikasi memberitahu hasil konversi sukses atau gagal. Berarti ada apa di sini? Ada yang namanya informasi. Nah, kalau gagal, lazimnya kalau gagal itu ya warning. Kalau sampai parah kerusakannya sih kritikal. Oke. Sekarang coba kita bandingkan ke aplikasi real. Kita buka ilovepdf.com. Nah, misalkan kita mau ubah dari PDF ke Word. Nah, di pertama-tama ini kan ada opsi banyak kan. Ini masuknya apa nih? Drop down atau apa nih? Nah, sebenarnya cocoknya radio button sih, walaupun tidak berupa radio ya. Nah, ini kalau kawan-kawan simak kata-katanya kan singkat-singkat. Yang agak panjang itu yang ini. Nah, Pak, nah ini kalau kawan-kawan jeli, kenapa sebaiknya tidak usah panjang-panjang menggunakan pesan? Karena kalau panjang banget, nanti yang ini pendek, yang ini panjang kan jadi ada apa ya? Ada jeda, ada space yang menganga, gitu kan. Nah, tapi yang ini juga sebisa mungkin sudah dibuat seefektif, seefisien mungkin, gitu kan. Ini kalau kita lihat kenapa harus ada menayangkan pesan, hasil konversinya 100% akurat karena memang banyak keraguan kalau orang mengubah dari PDF ke Word itu ada khawatir ada ada kalimat yang salah terjemahan atau apa salah konversi apa apa gitu. Kita coba nih PDF to Word. Nah, kita lihat pesannya kan sederhana, select PDF file. Ini termasuk apa nih? Ini termasuk operable button. Nanti silakan dicek ya di slide pekan lalu. Jadi kalau kita hari ini bahas step 8, step 9, jangan lupa materi step 6, 7 diingat-ingat juga. Gitu. Nah, kita pilih. Tapi di sini juga ada opsi nih, mau lewat Google Drive atau lewat Dropbox. Gitu kan. Nah, klik sini. Nah, misalkan kita pilih yang ini deh, yang 2582 ini. Nah, oke. Ini ada apa nih? Pak, ini kayaknya termasuk yang radio button, yoi. Kalau kita ngacu ke materi pekan 6, 7 ini radio button. Tapi kalau kita mengacu ke materi pekan 8, 9 ini termasuk questions. Karena ada unsur memilih. Ada unsur memilih maksudnya yang question. Nah, misalkan kita tetap pilih yang ini nih, menu OCR. Karena kalau yang OCR premium. Kalau premium artinya convert ke Word. Nah, ini inform ya tadi yang bulat-bulat apa singkat status. Nah, tuh lihat. Di sini ada kalau udah sukses, di sini tadi ada set. Nah, ini kalau udah sukses nah, muncul nih. Oke, ini termasuk yang namanya apa? Termasuk yang namanya informasional. Jadi ngasih tahu sukses. Nah, kalau sukses kan ya kita cuma oke, sip gitu. Paling nggak bisa kita buka. Jadi itu kawan-kawan gambaran mengamalkan yang ada di step 8. Nah, nanti kawan-kawan bisa baca detail yang ada di step 8. Cukup panjang gitu kan. Nah, ini tidak akan saya bahas satu-satu karena kawan-kawan yang justru punya tugas kewajiban untuk mengeksplorasi. Saya memancing dengan contoh-contoh yang ada. Yang pasti gini kawan-kawan, kalau kawan-kawan cermati, bacaan yang ada di slide ini, itu banyak halaman yang mungkin kawan-kawan akan berpikir, maksudnya, oh iya sih kayak yang ini, oh iya sih gitu, oh namanya ini, makanya ya sejatinya kalau kawan-kawan saranku ya, setelah kawan-kawan baca, tadi coba kawan-kawan lihat sebuah aplikasi, ya jangan langsung bikin versi kalian, tapi coba lihat aplikasi sambil kawan-kawan cermati, kira-kira ada contoh apa di situ.
kan. Misalkan ini kalau mengacu ke step 67 ini operable button gitu. Tapi kalau mengacu ke step 8 tentu ini salah satu contoh yang namanya apa pesan yang singkat jelas gitu kan, download Word. Jadi dengan melihat tulisannya kan langsung kebayang, pertama kawan-kawan bakal dapat dokumen yang hasil konversian, yang kedua hasil konversi ini udah dalam Word, jadi kawan-kawan tidak perlu mengecek tadi aku konversi dari PDF kemana ya, jadi Word atau jadi apa ya, ini udah jelas download Word. Oke, kemudian apa lagi, ini kalau kita klik login. Nah, oke, mau Facebook atau Google, kalau lanjut login. Nah, ini contoh yang namanya questions. Oke, Pak. Jadi sebetulnya sering kita lihat ya, Pak. Yo, betul. Ini salah satu website favorit saya, Behance.net, kan? Ya, Behance.net sama Google Form. Saya termasuk yang sering mengunjungi dua web ini untuk nyari ide. Karena selain dosen, saya juga desainer. Nah, kita lihat ada apa di sini. Loading ya webnya. Nah, misalkan ini contoh, oh ini ada font di Google, macam-macam kan. Sekarang huruf kawi juga sudah ada loh ya. Mantep kan? Saya dulu sempat belajar aksara kawi. Sempat, tapi cuma kuat 2 pekan. Habis itu enggak kuat tahu. Terus dikeluarin dari WhatsApp group. Ya gitu. Nah, misalkan nih, eh, lihat ya, ini opsi salah satu huruf paling favorit saat ini, itu Open Sans. Oke. By the way, puntennya ini kalau di videonya ada bayang-bayang putih-putih di layar gitu kan, karena memang cahayanya sudah mulai kurang pas gitu kan. Kalau di pencapaian apa intensity, oh tungtung apa? Ini apa? Yang ini nih, ini salah satu contoh yang namanya information. Kenapa information ya? Ciri-ciri information itu prosesnya berjalan lempeng sesuai dengan rencana. Itu informasional, ya. Buat yang lupa, informasional itu yang mana, Pak? Yang tadi, sorry. Informasional itu yang kan tadi ada informasional, ada questions. Nah, kalau informasional itu lempeng dan kita tidak ada opsi selain menyetujui, karena memang itu yang sebagaimana mestinya. Di sini kan opsinya cuma ada dismiss. Tapi kalau questions, kawan-kawan bisa memilih. Ya. Kemudian apa lagi? Ya itu sih. Oke, kita lanjutkan materinya, kawan-kawan. Karena yang namanya rekaman tidak boleh, pengalamanku rekaman yang bagus itu tidak boleh lebih dari 1 jam. Jadi kita segera pangkas, ya. Nah, kawan-kawan, berikutnya, karena kalau tadi kita ngomongin yang namanya pesan-pesan, karena kita masuk ya bahwa yang namanya orang menggunakan aplikasi itu ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan sukses, dan orang perlu tahu itu. Maksudnya perlu tahu itu gimana ya? Dia orang harus tahu yang dia ada di isikan di aplikasi itu benar apa salah. Nah, boleh jadi setelah kita gunakan aplikasi, saat kita menggunakan aplikasi ternyata ada hal yang keliru. Contohnya, misal kita ambil contoh yang tadi ya, yang aplikasi apa tadi? I Love PDF. Misalkan kita rencananya ini mau konversi dari PDF ke JPG. Nah, kalau yang benar kan kita ngambil filenya udah tersedia PDF. Nah, sekarang saya coba, saya ngambil file ini Excel. Masukin ke sini. Nah, upload error. Sorry, the extension is not allowed. Within script is .xl. Nah, ini sebagai contoh yang namanya apa nih? Buat yang sudah membaca slide-nya pasti tahu apa contohnya. Itu termasuk yang namanya feedback. Jadi ngasih tahu yang kita kerjakan ini betul atau salah.
Bisa jadi, ya, bisa jadi, Pak, kalau aplikasi salah harus dikasih tahu jelas. Pak, kita harus orang dikasih tahu salahnya itu di sebelah mana, kan? Sebagai contoh yang tadi, kalau kawan-kawan simak, pesannya masih ada nggak pesan errornya? Oh, nggak hilang. Begitu kita coba lagi ya. PDF ke PowerPoint, jadi harusnya inputnya PDF. Oke, ini aku coba sekarang gambar. Nah, extensionnya nggak boleh, gitu kan. Nah, upload error, gitu. Jadi yang dilakukan oleh aplikasi ini ngasih tahu kalau proses errornya gagal gara-gara ini. Nah, ini ada salah satu kebiasaan orang Indonesia yang diikuti nih. Jadi ada kata-kata sorry, gitu kan. Nah, kalau dipikir apakah yang yang punya aplikasinya ini salah? Enggak, yang salah bukan aplikasinya, yang salah itu siapa pengguna. Tapi yang namanya pengguna kan kadang kita kita perlu dibaik-baikin lah. Makanya oleh si aplikasi yang dia lakukan adalah ya sudah aplikasi yang minta maaf. Padahal yang salah bukan aplikasi tapi kitanya ya, selaku pengguna. Oke, jadi itu adalah salah satu contoh feedback. Jadi feedback ini ngasih tahu yang kita lakukan sudah tepat atau belum. Contoh yang lain, misalkan kita mau masukkan filenya yang ukurannya agak kurang, ukurannya yang agak nggak normal aja nggak ya? Misalkan, oh ya, misalkan kita coba masukin PDF, tapi ada dua file. Kita lihat bisa atau tidak ya? Nah, pesannya nggak bisa nih, gitu. Nah, dikasih tahu, nah, malah dia bukan hanya ngasih tahu error, tapi yang dia kasih tahu ya kalau pakai tools ini cuma dibatasin satu file per konversi. Tapi kalau kalau kamu mau, ya, kalau kalau Anda memang butuh, kita bisa kok melayani 10 konversian sekaligus. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya gabung loh ke akun premium. Kalau akun premium kita bisa. Nah, ini sebagai salah satu contoh yang memanfaatkan pesan error karena tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pesan errornya malah sekalian buat promosi. Bisa kok? Bisa. Nah, oke, kita kembali. Nah, ini kalau kawan-kawan lihat di slide, apa maksudnya? Jadi sejatinya orang itu butuh kepastian karena orang itu nggak mau menunggu, apalagi kalau menunggu yang hasilnya tidak diinginkan. Karena itu kalau kawan-kawan simak, ketika orang mengunduh sesuatu itu biasanya mengunduh ya, itu biasanya orang butuh informasi ini downloadnya masih berlangsung nggak sih? Kalau masih berlangsung, sudah berapa banyak sih yang udah ke download dan kira-kira butuh waktu berapa lama? Nah, ini sebagai contoh, misalkan ini ada salah satu rekaman acara di kampus. Misalkan coba kita download ya. Mana ya kemarin ya? Oke, misalkan rekaman kuliah ya. Sebentar, saya cari dulu rekaman kuliah. Sebagai contoh, misalkan ini mau saya download. Saya unduh. Nah, ini contoh apa kawan-kawan? Masih ingat? Masih ingat nggak? Oke, ini termasuk yang namanya question karena disediakan opsi. Kalau information itu ya udah jalan-jalan aja, cuma ngasih tahu lagi download ya. Itu. Tapi kalau ngasih rambu-rambu, Mas, ini kalau mau di download ini cuma video loh, nggak ada apa-apanya. Misalkan kita pilih unduh. Ini ada keterangannya. Sekarang udah berapa? Harusnya 282, sekarang udah 17-an, udah 21-an. Kira-kira 2 menit lagi lah. Nah, ini salah satu contoh feedback.
Nanti kawan-kawan kalau lihat sampai selesai di paparan ini, kawan-kawan akan melihat contoh-contohnya. Oke. Yang menarik era sekarang website itu kayaknya menarik. Sekarang ini orang cenderung nggak sabaran pengen buka aplikasi, pengen buka website. Tapi kadang isi website itu kontennya banyak. Maka strategi yang digunakan oleh sejumlah website adalah mereka itu menayangkan sedikit demi sedikit kontennya. Loh, kok bisa, Pak? Ini saya ambil contoh ini salah satu. Kalau kawan pernah dengar yang namanya one page. Jadi ada website yang cuma satu halaman. Nah, jadi website ini contoh website Picosite. Ini sebetulnya konsepnya satu halaman utama untuk semua konten. Nah, karena yang penting orang itu adalah lihat websitenya sudah muncul, maka yang dia lakukan adalah, jadi sebetulnya sekitar satu halaman yang pertama, ataupun kalau kita scroll 2 kali, itu yang penting tayang dulu. Nanti konten-konten yang di bawahnya itu sambil 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 di sambil loading lah ya, sambil loading. Nah, jadi strategi. Jadi sebetulnya ketika kawan-kawan, oh kontennya sudah muncul ya, itu strategi biar orang merasa puas melihat websitenya udah muncul, padahal sebetulnya belum semua halaman muncul. Gitu. Itu biasa dipakai ketika sebuah website itu terlalu banyak konten gambarnya, konten multimedianya, sehingga kalau mau dibaca agak lama gitu kan, kalau nunggu semua isi halaman selesai. Nah, ini sebagai contoh, ini tayangan Gojek tahun 2007-an ya. Jadi karena Gojek yang ngasih tahu sabar ya, ini kita lagi cari nih drivernya. Gitu. Nah, mereka nayangkan halaman halaman pemberitahuan bahwa tolong sabarnya kayak gini nih. Pada saat itu kami sedang mencarikan driver, mohon tunggu, mohon tunggu. Nah, kalau kawan-kawan cermati tahun 2017-an itu ada animasinya, di sini ada Gojek yang lagi muter. Gojek ini ada animasi ojek lewat, ada animasi ojek lewat. Intinya ngasih tahu Pak sabar, ini lagi kita cari loh Pak. Kalau kawan simak, jasanya sudah makin menghitam, bukan karena apa-apa, karena memang cahayanya sudah semakin berkurang. Nah, contoh yang lain, nah yang namanya aplikasi Python. Mungkin kawan-kawan yang senang ngoding pasti tahu aplikasi ini. Jadi aplikasi ini cukup baik, pasti tahu. Errornya ini di sebelah mananya sih gitu. Kan baik banget kan, kasih tahu ini sampean ngoding file ininya ini ada yang nggak benar, di sebelah mananya dikasih tahu ya kan, karena ya namanya orang ngoding kalau cuma tahu errornya nggak jelas apa, orang makin stres gitu kan, makanya dikasih tahu kekeliruannya di mana. Atau bisa juga kita buat yang namanya autokoreksi. Misalkan ini kita kan salah ketik nih, harusnya kan komputer, jadi ketiknya teleokem maneuver, ini bisa kawan-kawan mainkan. Tapi jujur aja kalau yang ini algoritmanya ada sendiri sih, dan itu bukan hal yang mudah. Oke. Nah, nanti detailnya ada di paparan, monggo kawan-kawan bisa baca. Semoga yang saya kasih pancingan-pancingan ini bisa membantu kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan bisa lebih paham bedanya guidance sama assistance itu detailnya seperti apa. Oke, kawan-kawan ya. Jadi nanti kita di pekan depan akan ketemu lagi bahas perkembangan tugas besar kawan-kawan ya. Dan ada arahan mengenai sesi pekan ke depan, pekan ke-8 itu seperti apa. Ya. Yang pasti saya sangat berharap kawan-kawan mengerti apa yang kawan-kawan kerjakan ada perkembangan semakin baik dan semakin baik. Ya. Akhir kata, sehat selalu kawan-kawan dimanapun berada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.